Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kita kali ini. Kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini yang bertema Aku Menerima Keselamatan, yaitu pembelajaran 5 buku Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa kami rasakan sampai pada hari ini, sehingga kami bisa belajar lagi untuk memperdalam kembali dengan tema Aku Menerima Keselamatan. Beri hikmat bagi setiap kami Bapa, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti materi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum masuk dalam pembelajaran materi kita hari ini, mari kita literasi sejenak. Anak-anak pause videonya dan buka Alkitabnya dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 4. Jadi dibaca dan nanti baru selesai baru lanjutkan videonya ya. Oke, aku menerima keselamatan. Dalam pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu yang pertama pentingnya menerima keselamatan dari Allah, merespon keselamatan dari Allah, dan membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari, dan kita masuk dalam pentingnya menerima anugerah keselamatan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan sedikit tentang pemahaman mengenai manusia yang tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Nah, pada bagian kali ini kita akan melihat apa sih alasan-alasan penting bagi manusia untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Yang pertama itu adalah untuk membebaskan manusia dari dosa. Jadi ketika menerima anugerah keselamatan dari Allah, itu merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, setelah manusia menyadari bahwa dosa mengakibatkan penderitaan dan kematian, manusia kemudian mencari tahu berbagai macam cara untuk menebus dosa mereka. Nah, yang pertama, dalam perjanjian lama, manusia mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap menolak dan jijik kepada kurban bakaran yang dibuat manusia, karena hati mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan mempersembahkan diri untuk Tuhan. Lalu yang setelah itu, manusia melakukan cara lain, yaitu dengan menghidupi Taurat Tuhan. Nah, semakin manusia coba untuk taat, semakin banyak pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya karena apa? Karena manusia tidak memahami Taurat Tuhan, sehingga seolah-olah manusia hanya melayani hukum Taurat, bukan melayani Tuhan. Nah, Tuhan berinisiatif untuk menggantikan hukuman dan penderitaan manusia melalui pengorbanan diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. 2. Alasan yang kedua, mengapa anugerah itu sangat penting bagi manusia? Karena yang kedua, dengan menerima anugerah keselamatan dari Allah, membawa manusia ke arah perubahan hidup. Ini ya. Jadi akan membawa manusia dalam perubahan hidup. Dengan menerima anugerah keselamatan dari Allah, manusia menyadari bahwa dirinya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan telah menjadi milik Allah. Sehingga manusia berusaha mengubah hidupnya dari diperhamba oleh dosa menjadi abdi atau pelayan Tuhan. Dengan demikian manusia harus mengabdikan seluruh hidupnya untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam Tuhan. Nah, hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya?
hidup bersama dengan Tuhan, cara untuk hidup bersama dengan Tuhan adalah dengan menyatakan pertobatan yang sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, contohnya dengan menyatakan atau dengan melakukan buah-buah roh sebagai respon atas anugerah keselamatan yang diberikan Yesus. Jadi, keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Yang kedua, materi yang kedua, setelah kita sudah belajar tentang pentingnya anugerah keselamatan yang daripada Allah, yang kedua kita masuk dalam merespon keselamatan dari Allah. Setelah manusia menerima keselamatan dari Allah, manusia harus menanggapi atau merespon keselamatan yang Allah berikan dengan menunjukkan perilaku yang tepat sebagaimana orang yang sudah diselamatkan. Apa saja contohnya? Yang pertama, respon manusia yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam Matius pasal 23 ayat 37 sampai 40 menyebutkan bahwa mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Oleh sebab itu, ketika manusia menerima keselamatan dari Tuhan, maka manusia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budinya. Nah, sebagai bukti bahwa manusia mengasihi Tuhan, maka hukum yang kedua diberikan, yaitu mengasihi sesama. Ketika manusia mau menerima keselamatan dari Tuhan, maka manusia harus mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua tadi itu adalah mengasihi sesama. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan sesama kita yang kelihatan kita tidak mengasihi. Perilaku mengasihi ini harus menjadi gaya hidup yang telah menerima keselamatan. Menjadi gaya hidup orang-orang yang telah menerima keselamatan. Apabila kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah seharusnya kamu mengasihi sesama. Respon yang kedua, yaitu dengan menjadi membawa damai. Nah, kematian Tuhan Yesus Kristus telah membawa perdamaian dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga orang yang hidup dalam damai akan menjadi pembawa damai bagi sesama. Contoh, melakukan keadilan, bersikap toleransi. Nah, jika manusia hendak hidup damai, maka ia harus berlaku adil kepada orang lain. Banyak konflik loh yang terjadi akibat ketidakadilan. Nah, tapi bagaimana cara kita menghindari konflik? Yaitu dengan bersikap adil dan bertoleran kepada sesama. Lalu yang ketiga, respon manusia yaitu dengan menebarkan sukacita. Saat diselamatkan pasti akan muncul rasa sukacita dalam diri kita dan kita akan teruskan kepada orang lain. Rasa sukacita yang kita bagikan kepada orang lain akan memunculkan sukacita juga bagi mereka yang mendengar. Dan mereka pun akan merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ayo, tebarkan sukacita di mana kita berada, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Lalu ketika kita sudah belajar tentang merespon keselamatan dari Allah, kita akan membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saat kita sudah menerima keselamatan, maka hidup kita akan berubah dari hidup yang lama menjadi yang baru. Ada perubahan yang akan kita rasakan setelah kita menerima keselamatan dari Allah. Oleh sebab itu, perilaku-perilaku yang berkenan bagi Tuhan bukan hanya dilakukan sehari atau 2 hari saja, atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Kita harus terus-menerus melakukannya sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang kita lakukan dapat membentuk karakter
kita nantinya. Oleh sebab itu, jika kamu benar-benar mensyukuri anugerah itu, kamu pasti akan membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, kita akan melihat sekilas tentang penjelasan teks Alkitab Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat yang tadi sudah dibaca literasi. Nah, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud dengan alasan karena Daud merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Apa artinya? Tuhan adalah terang. Artinya adalah Tuhanlah cahaya yang menyinari kehidupannya, sehingga ia tidak perlu takut terjatuh saat berjalan dalam kegelapan. Lalu yang kedua, Tuhan adalah keselamatan. Artinya adalah Tuhanlah perisai hidup, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mencelakainya. Sifat penyelamat ini sangat melekat pada diri Tuhan, sehingga Daud mengakui Tuhan dalam segala lakunya, serta menjadi saksi Tuhan seumur hidupnya. Lalu kita melihat lagi penjelasan teks Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Yang pertama ditulis oleh Lukas. Lukas adalah seorang Kristen, teman seperjalanan Paulus atau teman sekerja Paulus. Nah, nats ini merupakan jawaban Petrus dan Yohanes saat menjalani sidang karena memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus dikuasai Roh Kudus yang menyaksikan bahwa keselamatan hanya ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, sikap mereka inilah yang membuat imam-imam pada waktu itu terdiam dan membuat nama Tuhan Yesus tersebar semakin mulia. Nah, ini untuk latihan soal ya dalam pembelajaran 5 ini. Jadi, ditulis ini di dalam buku notebook agamanya, lalu dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa posternya di kertas A4. Oke? Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Nah, jangan lupa diakhiri dengan doa ya. Bye-bye.